Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan sedikit review materi tentang sejarah Al-Quran guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Al-Quran Hadis. Yang pertama yaitu proses pewahyuan Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada manusia melalui malaikat Jibril dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk bagi umat manusia yang terdapat dalam surat Ad-Duha ayat 7 yang bunyinya yaitu wawajadaka dholan fahada, yang artinya dia mendapatimu sebagai seseorang yang tidak tahu tentang syariat, lalu dia memberimu petunjuk tentang wahyu. Yang kedua yaitu fase diturunkannya Al-Quran. Fase pertama ialah Lauhul Mahfuz. Al-Quran diturunkan secara keseluruhan pada fase Lauhul Mahfuz yang terdapat dalam surat Al-Buruj ayat 21 yang bunyinya yaitu bal huwa Qur'anul Majid. Bahkan yang mereka dustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Fase yang kedua yaitu Baitul Izzah, lanjutan pada fase sebelumnya yang diturunkan secara utuh di fase ini, yang terdapat pada bulan suci yaitu malam Jumat 17 Ramadan, lebih tepatnya malam Lailatul Qadar. Allah pun memujinya dengan sebutan bulan turunnya Al-Quran. Yang ketiga yaitu sampai kepada Nabi. Akhirnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berangsur-angsur selama kurun waktu 23 tahun. Yang ketiga yaitu penghimpunan dan pembukuan Al-Quran. Yang pertama yaitu penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, sahabat yang diperintahkan untuk mencatat dan menulis Al-Quran yaitu Zaid bin Sabit. Tapi pada masa itu belum ada kertas atau alat yang bisa digunakan untuk mencatat Al-Quran. Akhirnya pada masa itu yang digunakan yaitu pelepah kurma, tulang berulang, dan kulit hewan. Pada masa itu Al-Quran belum dibukukan karena masih ada ayat yang belum diturunkan. Yang kedua yaitu penghimpunan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Banyak para penghafal Al-Quran yang gugur karena melawan Nabi palsu dan kaum murtad. Atas usulan Umar bin Khattab pada masa itu, akhirnya Al-Quran dibukukan. Yang ketiga yaitu pembukuan era Utsman bin Affan. Pembukuan era Utsman bin Affan, di selain Khalifah Abu Bakar, sahabat Nabi yang membantu pembukuan Al-Quran adalah Khalifah Utsman bin Affan. Alasan dibukukan pada masa ini karena banyak orang yang tertarik untuk menjadi Islam dan semakin luasnya wilayah Islam. Terlebih lagi pada saat itu Quran yang beredar dengan banyak tiruan, dengan banyak model, dan menjadikan mereka yang telah memeluk Islam sebagai sumber ajaran agamanya. Oleh karena itu Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan agar Al-Quran dimodifikasikan. Pada saat itu terdapat ilmu rasm atau ilmu rasmi Al-Utsmani yang akhirnya Al-Quran pun selesai dimodifikasikan dan dibukukan. Kesan-pesan selama mengikuti perkuliahan mata kuliah Al-Quran Hadis di semester ini yaitu banyak manfaatnya. Salah satunya mendapat ilmu baru, mendapat teman baru, saling mengenal satu sama lain, dan termasuknya dengan Bapak Fadur Rahman sendiri yang banyak menyampaikan ilmu, banyak menyampaikan materi dan lainnya. Semoga kedepannya ilmunya makin tambah, bisa
bermanfaat ke yang lain dan diri sendiri. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.